Bab 71, Spekulasi terkonfirmasi, melawan takdir. Mencari pengikut, tiket bulanan. Gu Changge jelas tidak memiliki banyak dilema. Setelah meninggalkan halaman rumah pamannya, dia tidak segera kembali ke halaman rumah kecilnya. Sebaliknya, dia kembali ke vilanya sendiri di Back Mountain. Dia perlu memverifikasi dugaannya, apakah itu bisa terwujud. Ketika pemahamannya menembus angka 200, dia merasa kelayakannya sedikitnya 90%, dan bahkan jika terjadi kesalahan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Duduk bersila di halaman yang sudah dikenalnya, dia tak dapat menahan perasaan sedikit sentimental. Tak lama kemudian, dia menyesuaikan suasana hati dan keadaannya. Dia langsung membuka panel pasangan Tao dan pertama-tama melihat pilihan teknik kultivasi pada panel Liu Qingqing. Sejak dia pertama kali mengikatnya, dia bisa menyinkronkan teknik kultivasi, tetapi dia khawatir akan mengekspos dirinya sendiri dan tidak berani menyinkronkan. Sekarang, dia akhirnya menemukan metode yang tepat. Pasangan Tao, Liu Qingqing. Teknik kultivasi, teknik roh bulan tingkat atas bumi. Pandangannya jatuh pada kolom teknik kultivasi, dan dia berkata dalam hati, bagikan. Seketika, dia dapat merasakan sebuah sosok dalam benaknya, berulang kali mengolah dan menjalankan teknik bulan roh. Itu adalah pemahaman dan pengalaman Liu Qingqing yang lengkap tentang teknik ini selama lebih dari 10 tahun. Karena pemahamannya telah mencapai 200, hanya butuh beberapa saat baginya untuk menghafal semuanya. Terlebih lagi, setiap kali sistem itu dibagikan, efeknya seolah-olah dia sendiri yang mengolahnya selama lebih dari 10 tahun, membuat pengoperasiannya terasa lancar tanpa rasa asing apapun. Tanpa ragu, dia langsung mulai mengubah metode pengoperasian teknik kultivasi, dan memaksa energi spiritual yang belum terkumpul di Laut Qi asli. Sebaliknya, ia mencoba membuka Laut Qi kedua untuk menyimpan energi spiritual. 30 menit kemudian, dia sudah berkeringat deras. Setelah 1 jam, bentuk samar Laut Qi kedua mulai muncul di tubuhnya. 2 jam telah berlalu. Gu Changge menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian mengakhiri kultivasi teknik roh bulan. Seperti yang diharapkan, Laut Qi kedua berhasil terbentuk. Namun, proses tersebut membuatnya merasa sedikit takut setelahnya. Untungnya, tulang akarnya cukup tinggi, kalau tidak, bisa saja terjadi komplikasi. Tetapi sekarang setelah berpengalaman, ia hanya beristirahat sejenak. Kemudian dia melihat ke panel pasangan Tao lagi. Pasangan Tao, Wang Yue. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian naga kaisar pangkat surgawi bawah. Sekali lagi, dia diam-diam berpikir, berbagi, dan perasaan yang familiar itu pun datang. Beberapa saat kemudian, dia telah menghafal teknik ini secara menyeluruh, bahkan merasakan keakraban naluriah seolah-olah dia telah mengolahnya selama lebih dari 10 tahun. Setelah mengatur pernafasannya sejenak dan memulihkan kondisinya ke puncak, ia mulai mengoperasikan teknik tingkat surgawi ini. Seberapa cepat teknik tingkat surgawi menyerap energi spiritual? Tepat saat dia mulai berkultivasi, Gu Changge dapat merasakan dengan jelas bahwa teknik ini secara alami menyerap energi spiritual dengan kecepatan hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan teknik langit mistik tingkat menengah peringkat bumi miliknya. Kali ini, tidak butuh waktu lama. Hanya dalam 30 menit, Laut Qi ketiga telah terbentuk dalam tubuhnya. Memeriksa 3 lautan Qi yang tersusun dalam tubuhnya, Gu Changge merasa agak gelisah. Berkultivasi dengan cara ini, membagi upaya di antara 3 teknik, terlalu memakan waktu. Energi spiritual yang diolah dari masing-masing teknik entah bagaimana membawa karakteristik teknik tersebut dan tidak sepenuhnya identik. Namun, ia segera memikirkan sebuah strategi. Biasanya, saat teknik tersebut beroperasi, mereka akan mengumpulkan energi spiritual yang paling biasa ke titik pertemuan Laut Qi dan kemudian menyalurkannya secara terpisah ke 3 Laut Qi. Dengan cara ini, begitu energi spiritual memasuki Laut Qi dan kemudian mengembangkan karakteristik, tidak akan ada konflik. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi kesulitannya tidak kecil dan bahkan memerlukan perubahan pada metode pengoperasian asli teknik tersebut. Tepat saat dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Ding! Sebuah bel berdentang lagi dalam pikirannya, dan untuk sesaat, ia tiba-tiba merasakan pencerahan. Area yang sebelumnya tidak dapat ia pahami, kini semuanya tertembus oleh suara bel itu.
Dia dapat berlatih ketiga teknik kultivasi tersebut pada hari biasa, menggunakan teknik langit mistik sebagai kedok. Berhasil. Setelah berlatih rahasia pengendalian Kaisar Naga beberapa kali, Gu Changge sedikit mengisi kembali kedua laut ki-nya dengan energi spiritual dan kemudian membuka matanya. Mulai saat ini, setiap terobosan di alam laut ki akan menghabiskan biaya 3 kali lipat usaha orang biasa. Namun, setiap terobosannya akan menghasilkan peningkatan yang tak tertandingi. Dia tidak tahu apakah pendahulunya pernah melakukan ini sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa jalan ini tidak salah. Peningkatan yang dibawa oleh tulang akarnya membuatnya tidak takut dengan perlambatan kecepatan kultivasi yang disebabkan oleh 3 lautan ki, belum lagi dia dapat berbagi hasil kultivasi dari 2 pasangan Taois mulai besok. Dia tidak khawatir dengan biaya 3 kali lipat. Sebaliknya, peningkatan tersebut memungkinkan dia untuk meletakkan fondasi di laut ki-nya yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Setelah melakukan semua ini, dia tidak segera kembali ke pengadilan dalam. Sebaliknya, dia sekali lagi menatap panel pasangan Daoisnya, Wang Yue, dan dengan tegas memilih untuk membagikan keterampilan ilahi miliknya. Pasangan Tao, Wang Yue. Keterampilan ilahi, segel kaisar tingkat surgawi bawah pemula transformasi naga melonjak tingkat bumi kelas atas sukses kecil teknik pedang raungan naga tingkat bumi kelas atas sukses kecil. Dibagikan dengan tuan rumah. Saat pemberitahuan itu berbunyi, pikiran Gu Changge sekali lagi dipenuhi dengan pengalaman dan wawasan yang tak terhitung jumlahnya. Ketiga keterampilan ilahi ini sekarang ada di ujung jarinya, dan menggunakannya dibandingkan dengan Wang Yue sendiri tidak akan membuat perbedaan apapun. Hanya setelah 1 hari, panelnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 194. Pemahaman, 205. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian naga kaisar, teknik roh bulan, teknik langit mistik. Alam, tahap awal alam laut ki, 10/100. Keterampilan ilahi, segel kaisar, surga transformasi naga melonjak bumi teknik pedang raungan naga, bumi, jari dingin surgawi, bumi, langkah penyembunyian bayangan, bumi tiran pedang bermata tajam mistik. Titik atribut, 377. Selain tulang akar dan pemahamannya meningkat hampir 100, dia juga memperoleh beberapa keterampilan ilahi. Poin atributnya juga meningkat sebanyak 4 melalui malam yang dihabiskannya bersama Wang Yue, tidak banyak, tetapi itu tetap merupakan metode yang memungkinkan Gu Changge menemukan cara yang stabil dan berkelanjutan untuk tumbuh. Hanya pada kategori ranah saja ia sebelumnya sudah mencapai kemajuan 20. Tetapi sekarang, setelah membuka 3 laut ki, jumlahnya kembali menjadi 10, namun ini merupakan sesuatu yang sudah diantisipasinya dan tidak terlalu mengejutkan. Bahkan dengan kemajuan 10 tingkat yang berkurang, dia dapat merasakan bahwa kekuatannya, bahkan tanpa mengandalkan keterampilan ilahi yang baru itu, telah meningkat secara signifikan. Saya selalu merasa, menembus 200 pada tulang akar dan pemahaman terasa sangat penting. Mencapai 200 pemahaman membawa lonceng besar misterius tambahan di atas panggung rohku. Nampaknya hal ini memberikan efek pencerahan tiba-tiba di saat-saat kritis. Apa yang akan terjadi jika aku menembus 200 tulang akar? Gu Changge menatap panelnya, merasa amat puas dengan seberapa banyak perubahan yang telah terjadi dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Ia mengaku bahwa mengubah nasibnya tidaklah berlebihan. Dan dia samar-samar merasa bahwa menerobos hingga 200 tulang akar juga akan membawa keuntungan yang tak terduga. Dengan pemikiran tersebut, dia meninggalkan gunung belakang dan kembali ke pengadilan dalam. Akan tetapi, saat dia tiba di pintu masuk halaman rumahnya, dia mendengar suara Wang Yue di dalam. Brengsek, saya pikir dia butuh waktu beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Kenapa dia datang begitu cepat, jika mereka berdua bertemu? Gu Changge langsung membelalakkan matanya. Wang Yue telah membuat keputusannya begitu cepat dan datang ke halamannya, tapi dia tidak ada di sana. Sekarang, dengan kedua wanita itu bertemu tanpa dia di sana sebagai penyangga. Masalah pasti sedang terjadi. Bab 72, memanggilnya, suami, di setiap kesempatan, betapa cepatnya dia mengubah wajahnya. Sesaat Gu Changge menghentikan gerakannya untuk mendorong pintu agar terbuka, sambil menajamkan telinganya. Diam-diam, dia ingin mendengarkan situasi antara kedua orang itu.
Di halaman, ekspresi Liu Qingqing tetap seperti biasa saat dia berdiri di depan rumah utama dan berkata, apakah pangeran kecil sudah mencapai kesepahaman? Bagaimana bisa kakak memanggilku dengan cara yang begitu jauh? Bukankah karena kata-kata kakak kemarin, Yue jadi mengerti. Bukankah ini sebabnya aku datang untuk merawat suami dengan tekun bersama kakak? Wang Yue tidak peduli dengan ekspresi dinginnya, sebaliknya, dia memutar seikat rambutnya dengan jari-jarinya yang ramping, tersenyum dengan mata setengah tertutup sebagai tanggapan. Kalau begitu, pilih saja kamar untuk beristirahat. Setelah berbicara, Liu Qingqing bermaksud berbalik dan kembali ke kamarnya. Namun, dia mendengar gumaman Wang Yue yang pelan dari belakang, aneh juga, ramuan yin yang itu jelas disesuaikan dengan tingkatan kakak, jadi kenapa kau menyuruhku meminumnya kemarin? Mungkinkah kakak belum sekamar dengan suami sampai hari ini? Langkah Liu Qingqing terhenti, dan alisnya sedikit berkerut saat dia berbalik. Tanpa bicara, dia diam-diam menunggu dia melanjutkan. Jelaslah bahwa pangeran kecil juga merupakan seorang yang pandai berpikir, dan kata-kata ini tentu tidak ditujukan untuk memprovokasi dia dengan sengaja. Benar saja, Wang Yue menutup mulutnya dengan tangan kecilnya karena terkejut dan berseru, astaga, kakak, saya hanya bicara spontan, saya tidak mungkin bisa menebaknya, kan? Jangan salah paham, suster. Aku hanya penasaran. Tetapi, segala sesuatu ada urutannya, dan karena kakak menikah lebih dulu, secara logika, kamu harusnya yang utama. Namun, bagaimana pernikahan bisa ada tanpa melakukan hubungan seksual? Tadi malam aku bersama suami, aku benar-benar kelelahan. Wang Yue berkedip, mengamati perubahan pada ekspresinya. Namun, sayangnya, Liu Qingqing hanya mengerutkan kening dan tidak bereaksi terlalu keras terhadap kata-kata ini. Jika pangeran kecil menginginkan posisiku, sebaiknya kau bicarakan dengan suamiku, selama suamiku setuju, aku tidak keberatan memberikannya padamu. Liu Qingqing tidak begitu mengerti rencananya, tetapi tetap menanggapi dengan tenang. Kakak, kamu benar-benar salah paham. Itu hanya candaan. Ngomong-ngomong, pernikahan keluarga kekaisaranku dengan keluarga Gu bukanlah pernikahan selir, tetapi pernikahan istri yang setara. Kebetulan sekali aku dan kakak sama-sama memiliki gelar pertama, jadi itu lebih tepat. Wang Yue tersenyum manis sambil menyipitkan matanya. Dia tidak berniat untuk bertengkar soal senioritas. Dia hanya ingin pendiriannya jelas, dia adalah istri yang setara, bukan selir. Sebagai putri kecil, meski kini ia hanya pion bagi ayahnya, ia memiliki harga dirinya sendiri. Dalam hal bakat dan tulang akar, dia yakin bahwa dirinya tidak jauh lebih rendah dibandingkan Liu Qingqing, dan teknik kultivasi kekuatan ilahi yang dia latih merupakan salah satu yang terbaik di wilayah utara, cukup untuk mengimbangi kekurangan apapun pada tulang akar. Sekarang setelah dia menerima lamaran Gu Changge, tibalah waktunya untuk mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Seorang selir tanpa status jelas tidak cukup bagi keluarga Gu untuk membantunya meraih hal-hal besar di masa depan. Hari ini, dia hanya ingin memastikan Liu Qingqing mengerti bahwa status mereka sama untuk mencegah kemungkinan timbulnya kebencian di masa mendatang. Liu Qingqing tidak berkata apa-apa lagi, baru sekarang dia benar-benar memperhatikan gadis di hadapannya. Mengingat tingkatan kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari alam mendalam jangkauan, dia sedikit lebih rendah dari dirinya. Penampilannya pun lumayan, cocok untuk suami. Namun, saat pandangannya jatuh pada payudara itu yang sama sekali tidak cocok dengan senyum manisnya, matanya tak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak. Dengan kepala yang rendah, mungkin akan sulit untuk melihat kaki seseorang. Tapi bagaimana kalau ukurannya lebih besar dari miliknya? Sungguh merepotkan. Kata-kata yang sama seperti sebelumnya, jangan terlalu perhitungan. Layani suami dengan baik, dan kesempatan serta takdirmu sendiri akan datang. Pilih kamar yang bagus dan tenangkan diri. Meskipun Liu Qingqing tidak jelas mengapa dia berubah pikiran dalam semalam dan menjadi intim dengan suaminya. Dia masih dengan baik hati menawarkan pengingat. Hanya dia yang tahu bahwa suaminya jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan, bahkan bakat yang diyakini semua orang dimilikinya jauh dari aset terbesarnya. Hanya ramuan yang pernah kuberikan padanya sebelumnya bisa laku keras jika dibawa ke pasar. Bagaimana kalau membiarkan suami memilih? Pasti suami capek nguping di luar pintu lama-lama, kan? Tetapi Wang Yue berbalik sambil tersenyum dan tiba-tiba membuka lebar pintu halaman.
Tertangkap di bawah pengawasan 2 orang di dalam, Gu Changge terbatuk canggung. Saya sama sekali tidak menguping, saya baru saja sampai di pintu depan dan merasa seperti melupakan sesuatu, bertanya-tanya apakah saya harus kembali ke Back Mountain. Itulah sebabnya aku ragu-ragu sebentar. Dia mencari-cari alasan lemah untuk menutupi dirinya. Akan tetapi, mereka berdua jelas tidak peduli dengan penyadapannya, dengan Rich Profound Realm. Adakah sesuatu yang benar-benar luput dari perhatian mereka jika ada seseorang yang berdiri di luar pintu? Terutama karena dia belum memaksimalkan efek cincin luar angkasa untuk menyembunyikan kehadirannya, kalau tidak, dia mungkin secara tidak sengaja tidak terdeteksi. Kalau begitu, suamiku, bisakah kau membantuku memilih kamar? Wang Yue telah sepenuhnya menyesuaikan pola pikirnya dan telah mengambil keputusan tanpa bisa mundur. Dia kembali menampilkan sikap main-mainnya yang biasa saat menghadapi Gu Changge. Apapun juga tidak masalah, kalau kamu mau menukarnya, tidak masalah. Gu Changge merasakan tatapan Liu Qingqing padanya dan sudut matanya berkedut sedikit. Dia tidak memanggil dengan begitu intim tadi malam. Sekarang dia terus memanggilnya suami dengan suara yang begitu merdu hingga dapat menyebabkan gigi berlubang. Dia pasti tidak percaya dia tidak melakukannya dengan sengaja. Benar-benar, kakak, kamu dengarkan. Suamiku bilang aku boleh bergantian menemanimu. Suamiku tampaknya cukup senang dengan apa yang terjadi tadi malam. Wang Yue langsung menoleh ke arah Liu Qingqing dengan ekspresi terkejut. Bukan itu yang kumaksud, aku hanya mengatakan. Gu Changge buru-buru mulai menjelaskan bahwa yang ia maksud hanyalah dia bisa bergantian menginap di kamar mana saja yang tersedia. Namun Liu Qingqing menyela, karena suami sudah bicara, tentu saja sudah beres. Sekte mengirim pesan tadi malam, memerintahkanku untuk kembali dalam 3 hari untuk mempersiapkan ujian terakhir saintes. Jadi, beberapa hari ke depan, suami adalah milikku. Liu Qingqing bersikap tegas, menatap Wang Yue seolah ingin menegaskan dominasinya. Dia akan segera kembali ke sekte, dan dia tidak tahu berapa lama dia akan berpisah dari suaminya, namun ada Wang Yue yang bisa bersama suaminya setiap hari. Semakin dia memikirkannya, semakin besar keinginannya untuk bekerja lebih keras dalam kultivasinya, agar terbebas dari batasan sekte secepat mungkin. Tentu saja, Wang Yue agak terkejut, ucapannya hanya candaan biasa. Tampaknya Liu Qingqing lebih murah hati dari yang dia duga. Karena tidak ada aturan pasti tentang kamar tetap, Wang Yue tidak memikirkan arah mana yang lebih bergengsi dan langsung menuju kamar di sebelah rumah utama. Dia tidak lupa berbalik ke arah pintu, menatap Gu Changge dengan tatapan iba, bisakah suamiku datang membantuku? Gu Changge merasa agak kewalahan dan diam-diam melirik Liu Qingqing. Lalu, di bawah tatapan mereka berdua, dia dengan tegas memutuskan untuk masuk ke dapur. Meninggalkan kalimat, istri belum makan hari ini, kan? Aku akan memasak untuk istri. Koreksi, itu istri, aku juga ingin mencicipi keterampilan memasak suami, kata Wang Yue genit, tidak keberatan menimbulkan masalah lebih lanjut. Menjengkelkan. Terdengar suara Gu Changge dari dapur, dia tidak menyangka Wang Yue akan membuat pilihan secepat itu dan terlebih lagi dia tidak menyangka bahwa di belakangnya dia begitu kontras. Di mana putri domain utara yang kemarin yang tampak menderita kesedihan setelah dengan berat hati menghabiskan malam yang indah. Bukankah hanya waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke Back Mountain, betapa cepatnya wanita mengubah wajah mereka. Bab 73, mengklaim hasil kultivasi ganda. Ketika Gu Changge selesai menyiapkan makanan, dia masih khawatir mungkin ada percikan lain di antara keduanya. Namun, tanpa diduga, kekhawatirannya tidak beralasan. Setelah mencicipi masakannya, Wang Yue segera berseru bahwa bahkan koki kekaisaran di kota kekaisaran tidak dapat dibandingkan dengannya. Dia begitu fokus pada makannya sehingga dia bahkan tidak peduli lagi untuk berdebat tentang menang atau kalah. Liu Qingqing, yang pada dasarnya pendiam, juga tidak banyak bicara. Sampai mereka selesai makan, mereka bertiga saling memandang. Biasanya, setelah Gu Changge selesai memasak, Liu Qingqing dengan bijaksana akan membersihkan piring-piring bekas itu. Tapi sekarang ada tambahan Wang Yue. Hari ini, Liu Qingqing tidak bergerak, hanya diam menatap ke arah Wang Yue. Menjadi seorang putri kecil yang dibesarkan dalam kemewahan, kapankah dia akan melakukan tugas seperti itu? Dia mengabaikan tatapan Liu Qingqing, mengusap perutnya, dan melihat sekelilingnya, berpura-pura tidak tahu apa-apa.
Gu Changge, yang tidak punya pilihan lain, hendak bangkit dan melakukannya sendiri. Tapi Liu Qingqing menghentikannya. Tidaklah pantas bagi seorang suami untuk memasak. Dan bagaimana kita bisa membiarkan suami melakukan pembersihan juga? Putri kecil selalu menjalani kehidupan mewah di kota kekaisaran, tidak pernah melakukan apapun untuk dirinya sendiri, dia mungkin tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi sekarang setelah kita menikah, dia harus mulai belajar melakukan tugas-tugas ini. Perkataannya yang logis dan berdasar tidak memberi ruang bagi Wang Yue untuk membantah. Dia tidak benar-benar ingin bersaing dengan Gu Changge, terutama dia tidak ingin terlihat lebih rendah dari Liu Qingqing. Memang seharusnya begitu. Tak berdaya menghadapi argumen Liu Qingqing yang masuk akal, dia tidak punya pilihan selain membersihkan meja. Beberapa saat kemudian, Wang Yue juga kembali ke kamarnya. Adapun Gu Changge, Qingqing menariknya ke rumah utama. Saya akan kembali ke sekte dalam 3 hari. Dalam beberapa hari ini, aku akan menetapkan beberapa peraturan agar tidak meninggalkan putri kecil dalam kemewahan dan menimbulkan masalah bagi suamiku. Suamiku tidak akan berpikir kalau aku bertindak melampaui batas, kan? Mendengar hal itu, tentu saja dia tidak merasa enggan sedikit pun, sebaliknya, hal itu membuat segalanya lebih mudah baginya. Istriku sangat perhatian, jawabnya dengan gembira. Tapi sebelum dia bisa bernapas lega, dia mendengar istrinya terus berkata, apakah suami puas tadi malam? Ini, Gu Changge benar-benar terkejut, tidak pernah menyangka istrinya akan mengajukan pertanyaan yang begitu berani. Mengatakan dia puas tidaklah benar, namun mengatakan dia tidak puas juga tidaklah benar. Apakah itu benar-benar bagus? Liu Qingqing menundukkan matanya sedikit dan bergumam pelan. Buku panduan pernikahan yang diberikan ibunya berisi berbagai macam teknik, 80% di antaranya tidak dapat ia gunakan sekarang. Sekarang dia penasaran, apakah benar-benar sebagus itu? Saat aku kembali ke sekte kali ini, aku akan bisa memulai babak akhir ujian saintes. Setelah mengamankan posisi saintes dan mengatasi kekurangan teknik kultivasi, aku bisa mencobanya. Kedatangan Wang Yue tak pelak lagi memberinya perasaan krisis. Terutama saat ini, karena sifat khusus teknik kultivasinya, dia tidak bisa dekat dengan suaminya. Putri kecil ini, pada pandangan pertama hari ini, tidaklah sederhana, dia tidak bisa membiarkan hal itu memengaruhi kedudukannya di hati suaminya. Sebenarnya saya cukup puas dengan istri saya. Saya tidak terburu-buru. Melihatnya mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk tidak angkat bicara. Percaya padamu, aku ragu. Liu Qingqing menatapnya sekilas, tahu betul bahwa beberapa kejadian nyaris terjadi, dia tidak akan percaya. Dia juga telah memutuskan bahwa dalam 3 hari ini dia harus menguras habis isi perut suaminya, kalau tidak, putri kecil akan mendapat manfaat darinya. Pagi selanjutnya, setelah semalaman berkultivasi, Gu Changge akhirnya merasa sadar kembali. Istriku hanya menggerakkan bibirnya, dan itu membuatku kehilangan separuh hidupku. Memang nikmat, tapi kalau terus-terusan begini, badannya mungkin tidak kuat menahannya. Untungnya, dia bukan lagi manusia biasa, dan berkat kultivasi, tubuhnya tidak terlalu terkuras. 2 suara cepat dalam benaknya juga berdering tepat waktu. Apakah Anda ingin berbagi hasil kultivasi tadi malam dengan pasangan Taois Anda, Liu Qingqing, mencapai kesempurnaan alam mendalam Wang Yue, mencapai tahap akhir alam mendalam? Saat perintah itu berbunyi, dia secara naluriah menggumamkan penerimaannya karena memori otot. Suatu sensasi yang familiar mengalir dari dalam tubuhnya. Dia segera mengumpulkan semangatnya, laut Qi-nya cukup istimewa saat ini, dan setelah bersinkronisasi dengan bantuan sistem tadi malam, ada 3 laut Qi di dantiannya. Energi spiritual kemudian terus-menerus mengisi dan memperluas laut Qi-nya. Hasil yang diterima bahkan tidak memerlukan bimbingan saya. Ketiga laut Qi ditingkatkan secara bersamaan. Gu Changge terkejut mendapati segalanya berjalan lebih lancar dari perkiraannya. Biasanya selama kultivasinya, ia harus membagi energi spiritual menjadi 3 untuk dialirkan ke masing-masing laut Qi. Namun, hasil kultivasi yang diterima dari sistem muncul secara merata di setiap laut Qi individu. Tidak ada efek samping, dan secara bertahap meningkatkan alamnya. Ini sungguh menghindarkannya dari perlunya operasi yang merepotkan.
Terlebih lagi, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa meskipun penerimaan hari ini melibatkan hasil kultivasi dari kedua pasangan Tao, tingkat peningkatannya tidaklah normal. Jumlahnya sekitar 2 hingga 3 kali lipat dari yang biasa ia terima. Adapun alasannya, tidak sulit baginya untuk menebaknya, itu semua karena peningkatan tulang akarnya. Setiap kali dia menerima hasil kultivasi dari pasangan Taoisnya, hal itu tidak didasarkan pada tulang akar mereka, tetapi pada tulang akarnya sendiri. Pembawa acara, Gu Changge. Alam Laut Qi tahap awal, 16/100. Hanya dalam satu malam, kemajuan kerajaannya telah meningkat 6%, sementara tadi malam juga tertunda karena beberapa hal. Jika dia dapat berkultivasi secara normal selama sehari tanpa penundaan, dia memperkirakan alamnya dapat meningkat sekitar 8%. Kecepatan ini sudah bisa dibilang mengerikan. Bahkan bagi Liu Qingqing, awalnya menerobos suatu alam di alam laut Qi membutuhkan waktu tidak kurang dari 1,5 tahun. Akan tetapi, jika dihitung dari kecepatannya saat ini, menerobos suatu alam tanpa bantuan material surgawi dan harta duniawi apapun akan memakan waktu paling lama setengah bulan. Dengan peningkatan tulang akar saat ini, 3 lautan Qi, tampaknya tidak banyak memperlambat kecepatannya. Lagi pula, aku selalu merasa bahwa jika tulang akar menembus lebih dari 200, mungkin 3 lautan Qi bisa mengalami beberapa transformasi. Pada saat itu, bukan hanya kecepatan kultivasi tidak akan melambat, tetapi bahkan mungkin lebih bermanfaat. Gu Changge merasakan energi spiritual di laut Qi-nya kembali tenang, merasakan sensasi unik di dalam hatinya. Akan tetapi, untuk meningkatkan tulang akar, memulai dari tubuhnya sendiri jelas tidak memungkinkan. Saat ini, tulang akarnya adalah 194, dan menghabiskan poin atribut secara langsung untuk meningkatkannya akan menjadi hal yang tidak terjangkau baginya. Hanya untuk meningkatkan ke angka 199 saja akan membutuhkan 500 poin atribut, belum lagi untuk naik dari 199 ke 200, yang secara tak terduga akan membutuhkan 1000 poin atribut. Metode paling sederhana dan paling hemat biaya adalah menghabiskan 80 poin atribut untuk ditukar dengan 4 pil tulang akar kelas 1, dan meminta Wang Yue mengonsumsinya. Untuk setiap pil yang dikonsumsinya, dia bisa memperoleh 2 poin root bond melalui berbagi, sehingga mengurangi biaya lebih dari 10 kali lipat. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk memberinya 4 eliksir juga. Jika dikonsumsi secara terpisah, efeknya tidak akan terlalu terasa. Gu Changge tiba-tiba punya rencana dalam benaknya, tetapi seperti sebelumnya dengan Liu Qingqing, menyediakan sejumlah besar eliksir secara langsung jelas tidak disarankan. Lebih baik melanjutkan secara bertahap karena tidak ada terburu-buru untuk saat ini. Berdasarkan kecepatan terobosannya saat ini, jika berhasil, seharusnya tidak lebih dari 3 bulan untuk mencapai Rich Profound Realm. Tanpa disadari, dia hampir mengejar alam kedua istrinya. Istriku harus bekerja keras dalam kultivasi. Kali ini pergi ke kota Duanbei, aku penasaran apakah aku bisa mendapatkan beberapa bahan surgawi dan harta duniawi untuk memberi mereka makan dengan murah hati. Bab 74, Kerusuhan Klan Iblis, pergi lebih awal. Gu Changge, setelah selesai berkultivasi, melirik Qingqing yang masih berkultivasi di dalam ruangan. Tidak ada pergerakan di halaman juga, jadi Wang Yue mungkin masih belum selesai berkultivasi. Melihat kedua istrinya berkultivasi dengan tekun, tentu saja dia tidak akan mengganggu mereka. Maka, ia pun berjingkat-jingkat keluar dari ruangan, sambil bermaksud menyiapkan makanan bagi kedua istrinya yang tengah asyik bercocok tanam. Tetapi sebelum dia dapat memasuki dapur, dia mendengar ketukan di pintu. Dasar bocah nakal, cepat buka pintunya. Suara Gu Sanfeng terdengar dari luar, sepertinya ada urusan yang mendesak. Ketika menoleh ke belakang, tampaknya istri-istrinya tidak terganggu. Ia kemudian langsung mendorong pintu halaman dan melangkah keluar, tetapi ditarik oleh pamannya begitu ia menutup pintu. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada keluarga lain yang datang untuk mengusulkan aliansi pernikahan? Gu Changge ditarik beberapa langkah sebelum mulai berjalan cepat sendiri. Kau berharap, nak, bukankah menikahi 2 istri dalam 1 bulan sudah cukup? Aku bahkan belum menemukan pasangan Taois yang cocok untukku. Perkataannya membuat Gu Sanfeng tertawa. Dalam perjalanan mereka, dia tidak mau repot-repot menjelaskan terlalu banyak, dan tak lama kemudian mereka berdua tiba di halaman rumah lelaki tua itu.
Kamu di sini. Lumayan, kamu sudah berhasil menembus alam laut Qi. Alis Gukuang yang awalnya berkerut sedikit mengendur saat dia melihat cucunya yang terhormat, dan dia memujinya dengan senyuman ramah. Wow, aku tidak menyadari tadi bahwa kau benar-benar berhasil menerobos ke alam laut Qi dengan ramuan Yin Yang itu. Waktu 1 bulan, dari tidak bisa berkultivasi ke alam laut Qi. Kecepatan terobosan seperti itu benar-benar seperti seekor sapi yang terbang sambil memegang pedang, terbang tinggi. Pandangan Gu Sanfeng ke arah keponakan buyutnya juga dipenuhi rasa iri. Awalnya dia berpikir bahwa mengumpulkan cukup banyak pil pembentuk jiwa untuk dikultivasikan akan cukup baik. Namun, sekarang anak ini lebih dari sekadar mampu berkultivasi. Dia praktis menjadi monster. Beruntungnya, itu hanya keberuntungan, Gu Changge berkata dengan rendah hati, melambaikan tangannya sebelum bertanya, "Kakek, apakah ada sesuatu yang ingin kakek temui?" Mendengar ini, wajah Gu Kuang berubah sedikit lebih serius. Dia mendesah tak berdaya dan berkata, "Aku sudah berencana untuk membawa kalian berdua ke kota Duanbei untuk berlatih dalam beberapa hari. Tetapi hari ini, kami menerima pesan dari anggota klan kami di sana, yang mengatakan bahwa klan iblis tiba-tiba bangkit tadi malam, tampaknya di ambang pemberontakan, dan penyebabnya masih belum diketahui. Sebagai seseorang di alam gerbang surgawi, tentu saja aku harus segera kembali, tetapi tidak cocok untuk membawa kalian berdua. Tunggu sampai kerusuhan mereda, baru kamu dan San bisa berangkat ke kota Duanbei." Mendengar ini, Gu Changge sedikit terkejut. Karena ada bahaya, dia tentu saja memilih untuk mendengarkan orang tua itu dan tinggal di rumah dan menunggu. "San," tiba-tiba dia bergumam bingung. Tentunya mereka tidak sedang membicarakan Wang Yue. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Aku San." Mulut Gu Sanfeng berkedut saat dia mengangkat tangannya dan mengetuk kepala Gu Changge. "Suami siapa yang kamu telepon?" Akan tetapi tak lama kemudian kepalanya sendiri pun terbentur, lelaki tua itu melotot dan mendengus. "Kamu adalah suaminya, kamu adalah suaminya." Gu Sanfeng mengecilkan lehernya, di depan lelaki tua itu, dia benar-benar terintimidasi, mengingat saat-saat dia pernah dipukuli di masa lalu. Karena situasi sudah mendesak, Gu Kuang tidak lagi menunda. "Kalian berdua tunggu di rumah untuk mendengar kabar, aku akan pergi ke kota Duanbei untuk membelanya." Setelah berkata demikian, dia menyerahkan token geokomunikasi kepada cucunya dan kemudian bersiap untuk terbang ke angkasa. Gu Sanfeng menghela napas lega saat mendengar lelaki tua itu pergi. "Baiklah kalau begitu. Baiklah, hati-hati di jalan, dan perhatikan keselamatanmu di sana." Gu Changge menyimpan token geokomunikasi dan sedikit membungkuk saat berbicara. Perkataan paman dan keponakan itu sampai ke telinga lelaki tua itu. Langkahnya terhenti sejenak, lalu dia menatap ke arah cucunya, Gu Changge, sambil tersenyum dan mengangguk pelan, "Anak baik, jangan khawatir, kalau aku saja tidak bisa melindungi diriku sendiri, bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu pergi?" Setelah berkata demikian, dia menoleh untuk menatap Gu Sanfeng sekali lagi, mendengus dingin tanpa berkata apa-apa lagi, dan langsung berubah menjadi cahaya terowongan yang melesat lurus ke arah langit. Dengan kecepatan alam gerbang surgawinya, hanya sekejap mata sebelum dia menghilang tanpa jejak. Wajah Gu Sanfeng berkedut sedikit, mempertanyakan kesenjangan besar dalam kemampuan mereka. Dianggap sebagai anak baik, jangan khawatir, tapi bagi dirinya sendiri, itu adalah anak muda, kau memang pandai berkata-kata." Gu Sanfeng hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia berpikir, andai saja ia memiliki sedikit saja kefasihan bicara anak ini, mungkin lelaki tua itu akan bersikap lebih baik padanya, meski tingkat kultivasinya kurang. Adapun Gu Changge, dia tidak mempermasalahkan hal-hal itu, mereka semua adalah keluarga. Bahkan jika lelaki tua itu memarahi paman ketiganya, itu tetap saja karena kasih sayang. Namun ketika melihat ke arah di mana cahaya terowongan itu menghilang, dia tak dapat menahan rasa rindunya. Kecepatan lelaki tua itu jauh lebih cepat daripada penggunaan kekuatan ilahi teknik tubuh miliknya sendiri, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia pergi. Kapan dia bisa menerobos ke alam gerbang surgawi? Seharusnya tidak butuh waktu terlalu lama. Mengapa kamu masih berdiri di sana seperti orang bodoh? Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kembalilah dan tidur siang bersama istrimu. Ci punya satu di tiap sisi, kamu benar-benar beruntung, nak.
Gu Sanfeng melambaikan tangannya dan meninggalkan halaman orang tua itu untuk mengurus urusannya sendiri. Tidak perlu terburu-buru ke kota Duanbei dalam beberapa hari ke depan, dia bisa menikmati saat-saat indah di keluarga Gu lebih lama lagi. Ah, kapan saya benar-benar bisa memiliki satu di setiap sisi? Mendengar perkataan pamannya, Gu Changge hanya bisa menghela nafas. Meskipun kedua istri itu sekarang sudah cukup akur, selalu saja ada persaingan dan kecemburuan ketika mereka berbicara. Mungkin itu adalah sifat kompetitif, tetapi jika ada salah satu dari mereka di kedua belah pihak, itu jelas tidak pantas untuk saat ini. Setelah menutup pintu gerbang halaman untuk lelaki tua itu, ia bermaksud kembali dan menyiapkan makanan untuk kedua istrinya yang tengah tekun bercocok tanam. Namun, saat dia sampai di halaman rumahnya, dia kebetulan bertatap muka dengan tetua keenam dari Sekte Dingin Surgawi. "Apakah Anda mencari Qingqing, tetua?" tanya Gu Changge, yang berinisiatif menyapa dengan membungkuk hormat. "Benar, mohon beritahu Tuan Muda Gu bahwa Sekte telah mengirim pesan yang memerintahkan semua orang untuk segera kembali ke Sekte," jawab tetua keenam, ekspresinya tenang saat dia mengangguk sedikit ke arah Gu Changge. Tetua keenam telah mengubah pendapatnya tentang Gu Changge, tidak yakin apakah itu karena terobosan pesatnya baru-baru ini, atau warisan gelar Tuan Muda Gu, tetapi tanpa menyadarinya, dia secara alami mulai memanggilnya Tuan Muda Gu. "Silakan tunggu sebentar, tetua," jawab Gu Changge dengan sopan santun yang sama, menyapa tetua itu lagi dengan membungkuk sedikit. Kekuatan besar dari alam gerbang surgawi memiliki salah satu kekuatan terkuat di wilayah utara, dimanapun mereka berada. Lebih baik berteman daripada bermusuhan dengan mereka, terutama karena tetua adalah salah satu pendukung istrinya. Tidak ada alasan untuk menjadikannya musuh kecuali dia terlalu sombong. Mengenai hal tidak menyenangkan kecil yang terjadi sebulan lalu saat dia baru saja tiba di keluarga Gu Changge sama sekali tidak mempermasalahkannya, lagi pula, mereka sedang mempertimbangkan kepentingan istrinya. Saat memasuki pintu, Gu Changge mendapati Liu Qingqing baru saja bangun dari latihan kultivasinya. Tanpa basa-basi, dia berkata, "Istriku, tetua Sekte Dingin Surgawi sedang mencarimu. Dia bilang kita harus segera pergi." Liu Qingqing terkejut mendengar ini. Begitu cepat, bukankah masih ada 2 hari lagi? Pada saat itu, dia merasa agak enggan, karena mengira dia bisa menghabiskan 2 hari lagi bersama suaminya. Mengapa tiba-tiba Bab 75, berpisah, benarkah sendirian? Aku curiga ini ada hubungannya dengan kerusuhan di kota Duanbei dengan klan iblis. Kepala keluarga sudah berangkat ke kota Duanbei mendahului kita. Melihat ekspresi terkejut istrinya, Gu Changge menggelengkan kepalanya sedikit. Tetapi, Liu Qingqing ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia juga tahu bahwa perintah sekte tidak dapat ditentang, terutama karena dia belum menjadi orang suci, dan wewenangnya tidak cukup besar untuk menentang instruksi sekte. Melalui pintu yang terbuka, dia juga melihat tetua keenam berdiri di luar di halaman. Tentu saja, tetua keenam yang berada di alam gerbang surgawi telah mendengar perkataan Gu Changge dan mengangguk dari kejauhan untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan apa yang dikatakan Gu Changge. "Saya mengerti. Penatua keenam, tolong pimpin saudara-saudari junior lainnya ke perahu terbang terlebih dahulu. Saya akan segera ke sana." Setelah berbicara dengan tetua keenam, Liu Qingqing langsung mengangkat tangannya, menggunakan energi spiritualnya untuk menutup pintu. Ah, berbicara tentang cinta sungguh merepotkan. Tetua keenam menggelengkan kepalanya pelan dan tidak mengganggu pasangan itu lebih jauh saat mereka mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik dan pergi dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di dalam rumah, suasana hati Liu Qingqing tampak buruk. "Aku masih ingin mengajari pangeran kecil itu lebih lanjut, tetapi sepertinya aku tidak sanggup lagi sekarang. Suamiku, ingatlah, jangan mudah mengungkapkan ramuan itu, karena dia berasal dari keluarga kekaisaran. Jika dia tidak berdiri di sisimu dan memberi tahu keluarga kekaisaran tentang harta karun tersebut, itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya." Dia menatap mata suaminya, sungguh-sungguh menasihatinya.
Saya mengerti. Apakah istriku menganggapku bodoh? Gu Changge tertawa. Cukup banyak. Suatu hari, suami mengeluarkan begitu banyak ramuan roh, bagaimana jika aku melaporkannya ke Sekte Dingin Surgawi? Prinsip, seorang pria tidak bersalah tetapi berdosa karena memiliki permata, harus dipahami oleh suami. Liu Qingqing mengerutkan bibirnya dan mengangguk dengan tegas. Petik 2. Bukankah itu mempercayai istriku? Lihat, istriku tidak hanya tidak menyebarkan berita itu, tetapi juga membantuku. Gu Changge menanggapi dengan tak berdaya namun tetap membalas. Melihatnya masih menatapnya, dia tidak punya pilihan selain mengangguk berulang kali, berjanji bahwa dia tidak akan dengan mudah memberitahu siapapun tentang eliksir yang dapat meningkatkan tulang akar dan pemahaman. Setelah menerima janjinya, Liu Qingqing akhirnya menyerah. Dia tidak takut kalau Wang Yue akan menyusulnya setelah meminum ramuan itu, sebaliknya, dia juga berharap bisa menjadi ajudan dan pendukung suaminya, tetapi untuk itu dia harus memastikan dulu kalau dia benar-benar memiliki hati yang sama dengan suaminya dan tidak menjadi pion keluarga kerajaan domain utara. Aku akan menjadi seorang saintis sesegera mungkin. Tidak perlu banyak kata dalam perpisahan, Liu Qingqing hanya menatap mata itu yang terukir dalam di hatinya. Istri pasti akan berhasil dengan cepat. Jika ada masalah yang mengharuskan keluarga Gu turun tangan, katakan saja padaku, jangan lupa bahwa suamimu sekarang adalah tuan muda keluarga Gu, dengan dukungan yang sangat kuat. Kata Gu Changge sambil mengeluarkan jimat giok komunikasi yang diberikan kepala keluarga sebelum pergi, dan melambaikannya. Namun wajah Liu Qingqing menjadi sedikit merah. Mengapa wajahmu memerah, istriku? Maksudku latar belakangnya kuat. Mendengar penjelasannya, telinga Liu Qingqing juga memerah. Bukan salahnya jika berpikir sebaliknya, itu karena suaminya selalu berbicara dengan implikasi seperti itu. Kendati demikian, dia juga mengeluarkan token giok komunikasinya, menyentuhnya pelan, dan bertukar aroma tubuh mereka, yang memungkinkan kedua token giok itu berkomunikasi satu sama lain di kemudian hari. Aku pergi sekarang. Suamiku tidak boleh mengabaikan kultivasinya, hanya bergaul dengan putri kecil itu setiap hari, Liu Qingqing mengingatkannya dengan tersipu dan kepalanya tertunduk. Istriku juga tidak boleh mengabaikan kultivasinya, Gu Changge tertawa. Liu Qingqing mengangguk seperti istri kecil yang penurut dan hendak mendorong pintu untuk pergi. Apakah kamu pergi begitu saja tanpa membuat keributan? Melihat ini, Gu Changge berkata dengan nakal. Apa lagi yang diinginkan suami? Saat dia berbalik, Liu Qingqing belum menyelesaikan kalimatnya ketika kata-katanya tiba-tiba terhalang. Beberapa saat kemudian, saat mereka berpisah, dia menarik napas beberapa kali. Sekarang sudah baik-baik saja. Gu Changge membuka pintu, melangkah sedikit ke samping sambil memberi isyarat ceria untuk mengundangnya keluar. Saat dia berjalan keluar dengan wajah cantiknya yang sedikit tersipu, dia tiba-tiba menjerit. Dia lalu teringat terakhir kali suaminya mengatakan hal itu, sepertinya dia berencana untuk menamparkan pantatnya. Cek. Di luar, Wang Yue bersandar pada tiang di depan rumah, menyaksikan pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Jelasnya, dia mendengar seluruh pembicaraan dan setiap gerakan mereka. Liu Qingqing mempercepat langkahnya. Didampingi suaminya, dia meninggalkan rumah keluarga Gu dan tiba di lokasi tempat kapal terbang itu ditambatkan. Begitu mereka menaiki perahu terbang, anggota lain dari Sekte Dingin Surgawi telah berkumpul, dan mereka segera mendesak perahu untuk berangkat. Keduanya bertukar pandang, dan Gu Changge melambaikan tangannya sambil tersenyum ringan. Dengan pandangan enggan ke arah suaminya, perahu terbang itu, yang diminta oleh para penatua dan diaken, melayang ke langit. Mendesah. Saya tidak bisa bermain dengan istri saya setiap hari untuk beberapa waktu sekarang. Meskipun Gu Changge menghela nafas, dia menyenandungkan sebuah lagu saat dia berbalik untuk pergi. Setidaknya, dia tidak perlu lagi gelisah memikirkan cara meredakan ketegangan di antara kedua istrinya. Memang sedikit lebih santai, dan memanfaatkan waktunya yang jauh dari kota Duanbei, dia bisa bekerja lebih keras dan mungkin mengumpulkan cukup banyak poin atribut. Sepertinya kamu cukup senang karena adikmu sudah pergi. Bahkan menyenandungkan sebuah lagu, ya. Apa kau tidak takut dia akan patah hati jika melihatmu? Sayang sekali kita tidak punya token giok komunikasi miliknya. Aku bahkan tidak bisa memberitahunya.
Sebelum dia bisa kembali ke rumah keluarga Gu, dia melewati sebuah kedai minuman dan mendengar suara yang dikenalnya dari jendela atas. Ketika mendongak, benar saja, itu adalah Wang Yue, tersenyum dengan mata menyipit ke arahnya. Lupa aturan secepat itu. Bahkan tidak memanggilku, suami, lagi. Gu Changge menjawab dengan santai sambil mendongak. Baiklah, suamiku, bisakah kau mentraktirku makan? Saya tidak memasak hari ini. Setelah berkeliling sebentar, saya jadi agak lapar. Wang Yue bersandar di jendela, menopang wajah mungilnya dengan tangannya dan berkedip saat berbicara. Untuk permintaan sekecil itu, tentu saja dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Secara kebetulan, kedai yang dipilih Wang Yue adalah kedai yang sama yang pertama kali dikunjungi oleh ia dan Liu Qingqing, meskipun ruangan pribadinya tidak sama. Saat memasuki kedai, dia bermaksud untuk bersikap rendah hati, tetapi dia dikenali oleh seorang pelayan keluarga Gu dari kartu pinggang tuan muda, yang mendekat dengan hormat untuk menyambutnya. Untuk sementara waktu, banyak orang di bar ingin maju. Untungnya, dia langsung menyatakan tidak ingin diganggu, dan hal ini memperbolehkannya berjalan menuju kamar pribadi. Wang Yue melambaikan tangan kecilnya dan memesan 8 hidangan lengkap, tetapi saat makanannya tiba, dia kehilangan minat setelah beberapa gigitan. Mengaku lapar itu salah, karena sudah berada di Rich Profound Realm, dia tidak akan kelaparan meski tidak makan selama sebulan. Umumnya hanya dengan meminum pil puasa saja sudah cukup untuk sebulan. Saya tidak mau makan lagi, rasanya tidak seenak yang dibuat suami. Kau tidak akan menyalahkanku karena menghambur-hamburkan uang, kan? Wang Yue meletakkan sumpitnya, mengedipkan matanya yang besar dan cerah. Tentu saja tidak, karena saya tidak berencana mengeluarkan uang. Gu Changge menggelengkan kepalanya sedikit, serius. Apa? Kau menyuruhku membayar tagihan, bahkan tidak mentraktirku makan. Bagaimanapun juga, kita kan sudah menikah. Sekalipun kita tidak menggelar pesta pernikahan, kita tidak bisa menolak hidangan ini. Wang Yue tiba-tiba menjadi cemas, dia hanya ingin melihat sikapnya terhadapnya, tidak menyangka dia akan begitu pelit. Tidak, aku mengajakmu untuk menghindari tagihan, jadi kita tidak perlu membayar. Nada bicara Gu Changge serius, tidak terdengar seperti sedang bercanda, tetapi Wang Yue agak bingung. Lucu sekali, Tuan Muda Gu, makan di sebuah kedai di kota utama keluarga Gu, melewatkan tagihan. Namun menghadapi tatapannya yang serius, Wang Yue benar-benar tidak yakin. Benarkah, tidak membayar tagihan? Wang Yue bertanya dengan lemah. Namun, belum sempat dia bertanya, tangannya yang mungil dan cantik sudah menariknya dan melompat langsung dari jendela, melesat menuju rumah keluarga Gu. Wang Yue merasa mati rasa, apa ini? Seorang putri kecil dari wilayah utara dan Tuan Muda Gu benar-benar melakukan aksi makan-makan dan lari. Di udara, Gu Changge membenamkan wajahnya di dadanya. Sebelum dia sempat melawan, dia berkata, jangan bergerak-gerak, dengan begitu tidak ada yang bisa melihatmu. Hanya aku yang akan dikenal karena tidak membayar tagihan. Kenapa? Karena kau tahu itu memalukan, tidak bisakah kita membayar biaya makan saja? Makanan itu paling mahal hanya seharga Spirit Stone kelas rendah, kan? Wang Yue tidak tahu apakah harus berterima kasih padanya karena mempertimbangkannya atau mengeluh. Namun, dia benar-benar tidak ingin rumor menyebar bahwa putri kecil dari wilayah utara telah melewatkan tagihan, jadi dia hanya membenamkan wajahnya di dada pria itu, tidak berani bergerak. Karena begitu dekat, dia bahkan dapat merasakan detak jantung pria itu dengan jelas. Tunggu, sepertinya detak jantungnya cepat karena makan dan lari. Memalukan, tapi terasa sangat ajaib. Merasa gadis itu sudah tenang seperti seekor kucing kecil yang berperilaku baik, Gu Changge tersenyum tipis dan dengan santai melesat menuju rumah keluarga Gu. Adapun yang disebut makan dan minum, itu tidak ada. Berdasarkan peraturan keluarga Gu, para pedagang kota dapat menyelesaikan akun dengan keluarga setiap bulan. Alasan dia tidak mengambil rute yang biasa dan terbang menjauh dari jendela hanyalah untuk menghindari dikelilingi orang-orang yang memberikan pujian dan membuang-buang waktu.
Bab 76 Pil tulang akar juga efektif jika dilarutkan dalam sup. Kembali ke halaman rumah keluarga Gu. Wang Yue bermaksud mencari pembantu keluarga Gu untuk membantu melunasi tagihan restoran. Bagaimanapun juga, dia adalah putri kecil dari wilayah utara, dan sekarang menjadi nyonya muda dari keluarga Gu, tidak membayar tagihan makan, apakah dia tidak punya rasa malu lagi? Namun, setelah mengetahui kebenaran dari pembantunya, dia akhirnya mengerti dan sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Orang ini melakukannya dengan sengaja. Biasanya aku yang mempermainkan orang lain, tak kusangka akan tersandung hari ini. Wang Yue menggembungkan pipinya karena marah dan kembali ke halaman, berpura-pura tidak melihat Gu Changge, dan langsung masuk ke kamarnya. Melihat hal ini, Gu Changge gembira karena suasana damai dan segera mulai bermeditasi dan berkultivasi di halaman. Baru pada malam hari Wang Yue menjulurkan kepalanya keluar dari kamarnya. Dia melirik Gu Changge yang masih berkultivasi, lalu berjingkat menuju rumah utama. Berperan sebagai pencuri, ya. Tepat saat dia mencapai pintu masuk rumah utama, dia mendengar suara datang dari belakangnya di halaman. Heh, sekarang kakak sudah tiada, rumah utama jadi kosong. Kami sudah sepakat bahwa kami bisa pindah tempat tinggal kapan saja kami mau, aku, sang putri, ingin tinggal di rumah utama. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Wang Yue berkata mendahului sambil cemberut. Di kota kekaisaran, dia memiliki rumah putri sendiri, yang jauh lebih besar dari halaman kecil ini. Rumah-rumah sampingnya terlalu kecil, tetapi rumah utamanya kira-kira seukuran kamar-kamar yang biasa ia tempati di Princess Mansion miliknya. Sekarang Liu Qingqing telah pergi, tentu saja dia tidak ingin tinggal di kamar kecil di rumah samping lagi. Aku mengerti, istriku sedang mengisyaratkan kepadaku, kata Gu Changge sambil tersenyum tipis, menghentikan kultivasinya dan berdiri untuk berjalan menuju rumah utama juga. Jangan asal menebak. Siapa yang mengisyaratkanmu? Mendengar kata-kata itu, Wang Yue tertegun sejenak dan cepat-cepat melambaikan tangannya untuk memberi tanda kalau dia hanya ingin pindah kamar, tidak ada maksud apa-apa. Tetapi jelas, pihak lain tidak berniat mendengarkan penjelasannya. Baru saja ia bimbang apakah ia akan tetap tinggal di kamar kecil di rumah samping itu atau tidak, pinggangnya sudah diangkat dan digendong masuk ke kamar itu. Dengan ditutupnya pintu kamar tidur tibalah malam kerja keras lainnya. Dengan pasangan Tao, Wang Yue, menghabiskan malam yang menyenangkan bersama, Anda memperoleh poin atribut X3. Apakah Anda ingin mengklaim hasil kultivasi pasangan Tao, Liu Qingqing, Wang Yue, dari kemarin? Dua suara cepat terdengar, dan Gu Changge dengan cekatan mengumumkan hasil kultivasi pasangan Tao kemarin. Dia membacakan perintah dalam benaknya dan membuka panel. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 194. Pemahaman, 205. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian naga kaisar, teknik roh bulan, teknik langit mistik. Alam laut Ki tahap awal, 23/100. Keterampilan ilahi, segel kaisar, surga transformasi naga melonjak bumi, teknik pedang raungan naga, bumi, jari dingin surgawi, bumi, langkah penyembunyian bayangan, bumi, 9 pedang angin menusuk mistik. Poin atribut, 380. Hasil dari dua pasangan Tao, dikombinasikan dengan kultivasinya sendiri, telah meningkatkan wilayahnya sebesar 7% dalam satu hari. Mengingat kecepatan lelaki tua itu di alam gerbang surgawi, dia mungkin sudah mencapai kota Duanbei sekarang. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meredam kekacauan klan iblis, sepertinya aku harus bergegas sebelum itu. Gu Changge menatap panelnya dan berpikir untuk segera menuju kota Duanbei untuk mendapatkan pengalamannya, rasa urgensi pasti muncul dalam hatinya. Bukankah menyenangkan jika aku bisa menembus alam mendalam jangkauan sebelum itu? Namun, sepertinya tidak mungkin aku bisa mengejarnya tepat waktu. Yang bisa kulakukan sebelum itu adalah mencoba meningkatkan root bond-ku hingga mencapai angka 200. Tetapi mengenai Wang Yue saat ini, apakah dia benar-benar telah diyakinkan oleh bujukanku, sulit untuk dikatakan. Aku belum siap untuk mengungkapkan pil pemahaman dan pil tulang akar kepada siapapun selain Qingqing. Aku jadi bertanya-tanya apakah mencairkannya ke dalam sup saat dimasak akan berhasil. Tiba-tiba matanya berbinar saat dia memikirkan sebuah solusi. Dia menganggap bahwa eliksir tingkat 1 hanya bernilai 20 poin atribut untuk ditukar.
Layak dicoba, bahkan jika tidak berhasil, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Bagaimanapun, ia telah menemukan cara kedua untuk mendapatkan poin atribut. Dengan asumsi rata-rata 3 poin per malam, dengan beberapa lembur dalam sebulan, itu bisa bertambah hingga 100 poin atribut. Belum sempat pikiran itu muncul, Gu Changge bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar. Mau kemana? Tanya Wang Yue, secara naluriah bertanya saat dia dengan rendah hati menutupi dirinya dengan selimut dan melihatnya pergi. Istriku tersayang, kamu pasti lelah setelah malam ini. Aku akan membuatkanmu makanan. Gu Changge menoleh dan menjawab sambil terkekeh pelan. Mendengar ini, Wang Yue memperhatikannya meninggalkan kamar dan kemudian kembali duduk di tempat tidur, sambil menatap langit-langit. Ia bergumam dalam hati, aneh sekali, dialah yang terus bergerak sepanjang malam, tapi mengapa aku jadi selelah ini? Tapi setidaknya tidak sesakit terakhir kali. Awalnya kesal karena Gu Changge tampak tidak pengertian, Wang Yue kehilangan rasa jengkelnya saat mendengar suara-suara masakan dari luar. Tampaknya dia memang baik padanya, dan dia tidak berhenti memasak untuknya hanya karena Liu Qingqing telah pergi. Saat Gu Changge selesai memasak, dia sudah menunggu dengan bersemangat di paviliun di halaman. Dihadapkan dengan meja penuh makanan lezat, Wang Yue tidak ragu untuk mulai makan. Adapun Gu Changge, melihat nafsu makannya yang besar, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, untung saja aku bukan dari keluarga biasa, kalau tidak, aku tidak akan mampu memberimu makan dengan nafsu makan seperti itu. Pandangannya tanpa sengaja beralih ke mangkuk sup daging. Agar aman dan tidak mengencerkan khasiat obatnya, ia langsung menukar 2 pil tulang akar tingkat 1 dan melautkannya dalam sup. Kalau itu, keluarga biasa, ayahku tidak akan menjodohkanku denganmu. Kata Wang Yue tanpa malu-malu, sambil makan. Dia terbiasa dengan etika kota kekaisaran, tetapi sekarang dia sepenuhnya melepaskan kecenderungan alaminya. Bisakah kamu menghabiskan makananmu sebelum bicara? Minumlah supnya, jangan sampai kamu tersedak lagi. Sudut mulut Gu Changge berkedut, perilaku makan putri kecil bahkan lebih buruk daripada dirinya. Setelah dia berbicara, Wang Yue bereaksi, menelan makanan di mulutnya, menyeka bibirnya dengan lembut menggunakan sapu tangan, dan kemudian perlahan-lahan menikmati sup daging. Dia bertanya-tanya apa yang dia gunakan untuk memasak makanan yang begitu lezat, bahkan lebih lezat daripada buatan koki kekaisaran. Dia telah melihat dapurnya, sepertinya dia mempunyai beberapa bumbu yang tidak ditemukan di kota kekaisaran, pasti itu sebabnya rasanya begitu lezat. Di bawah tatapan penuh harap Gu Changge, Wang Yue menghabiskan sup dagingnya hingga bersih. Tetapi dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia bergumam tak jelas, mengapa aku merasa ada aroma ramuan di dalam sup daging ini, dan setelah meminumnya, tulang akarku tampaknya membaik. Namun dia tidak berkutat pada pikiran itu, dan menganggapnya hanya ilusi nikmat. Sebaliknya, Gu Changge lah yang matanya bersinar. Pasangan Tao, Wang Yue terlambat mencapai alam mendalam, mengonsumsi pil tulang akar, sebagian tulang akar plus 1, berbagi. Dia telah menambahkan 2 pil tulang akar, dan efeknya berkurang setengahnya. Tetapi ini tidak penting, yang penting adalah idenya benar-benar berhasil. Tanpa ragu-ragu, dia langsung memilih untuk berbagi. Dia membuka panel pasangan Tao, dan benar saja, tulang akar Wang Yue telah berubah dari 82 ke 83, dengan tombol sinkronisasi baru yang muncul. Secara efisien berbagi atribut tambahan pada panel, tulang akarnya juga meningkat sebanyak 2 poin. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 196. Pemahaman, 205. Dengan ini, dia selangkah lebih dekat untuk melewati ambang batas penting 200 di root bond. Hanya dengan 4 kali pertukaran root bond pil lagi, dia bisa mencapainya. Bab 77, Saintes, kau telah memastikan kemenangan, mencari pengikut dan suara bulanan. Petik 2. Meskipun sekarang ada cara untuk meningkatkan tulang akar, Gu Changge tidak berencana untuk menambahkan pil tulang akar ke dalam makanannya setiap hari. Dia berjalan perlahan untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Kota Duanbei. Gu Kuang sudah berdiri di atas tembok kota Duanbei, mendengarkan percakapan para kultivator lain di alam gerbang surgawi tingkat 8. Rekan Daois, maksudmu klan iblis hanya gelisah selama 2 hari sebelum akhirnya tenang. Mereka tidak bermaksud menyerang kota Duanbei.
Gu Kuang menatap salah satu dari mereka dan bertanya dengan sedikit cemberut. Tepat, kupikir mungkin ada iblis besar yang hendak menerobos dan ingin menerobos kota Duanbei untuk mendapatkan makanan darah dalam jumlah besar. Namun binatang iblis ini hanya mengamuk selama 2 hari dan sekarang sudah mundur. Sebaliknya, mereka berkeliaran sekitar 100 mil di luar kota Duanbei, tampaknya mencari sesuatu. Sang kultivator alam gerbang surgawi mengangguk tanda setuju. Aneh sekali, mungkinkah beberapa material surgawi dan harta duniawi akan segera muncul? Namun, hal itu seharusnya tidak membuat mereka menyerang kota Duanbei. Namun, untuk saat ini, tampaknya belum ada bahaya yang mengancam. Jika kalian punya ide, silakan jelajahi di luar kota. Jika kalian menemukan sesuatu, segera beritahu kami. Jika memang ada material surgawi dan harta duniawi yang muncul, tentu saja, kita tidak bisa membiarkan binatang iblis itu mendapatkan keuntungan darinya. Juga, ingatlah, para Daoist Fellows yang terkasih, jangan menjelajah lebih dari 500 mil ke dalam. Beberapa hari yang lalu, aura iblis besar alam pemusnahan tingkat 9 terdeteksi ribuan mil jauhnya. Jika kau bertemu dengan iblis agung alam ke-9 yang jaraknya sekitar 1000 mil jauhnya, bahkan leluhur kita dari klan manusia tidak akan mampu menyelamatkanmu tepat waktu. Para kultivator alam gerbang surgawi lainnya juga tidak begitu memahami alasan di balik kerusuhan klan iblis. Tetapi tetap saja, beberapa orang memutuskan keluar kota untuk menyelidiki masalah tersebut. Iblis besar alam ke-9. Jika benar-benar ada beberapa material surgawi dan harta karun duniawi yang muncul, setidaknya itu pastilah dari tingkat surga atau bahkan harta karun spiritual. Gu Kuang menyipitkan matanya sedikit dan memutuskan untuk keluar kota juga untuk menyelidiki. Selain mencoba peruntungannya, dia perlu memastikan apakah klan iblis akan melanjutkan serangan mereka sebelum memutuskan apakah akan membiarkan Changge datang ke sini untuk berlatih. Dalam waktu singkat, masing-masing dari kekuatan besar alam gerbang surgawi kelas 8, bersama dengan beberapa penggarap besar alam tak terbatas kelas 7, meninggalkan kota Duanbei dan mulai menjelajahi tanah tanpa tuan. Akibat kerusuhan akhir-akhir ini, hutan belantara No Master Land dipenuhi oleh binatang iblis, yang merasakan aura para kultivator alam gerbang surgawi klan manusia dan tidak berani mendekat karena alam mereka yang lebih rendah. Namun, ada setan besar yang kuat yang mungkin terlibat dalam beberapa konflik jika ditemui. Namun anehnya, seperti yang disebutkan oleh kultivator alam gerbang surgawi itu, klan iblis tampaknya memiliki agenda mereka sendiri-sendiri, enggan terlibat dalam terlalu banyak konflik dengan klan manusia dan terus mencari sesuatu. Di sisi lain, perahu terbang sekte dingin surgawi juga memasuki wilayah Wuzu. Dibandingkan saat menuju keluarga Gu, kapal terbang itu melaju jauh lebih cepat. Tidak lama kemudian semua orang telah kembali ke Gunung Dingin Surgawi. Di dalam aula Master Sekte Wan Han Taoist mendengarkan dengan tenang laporan tetua tentang kunjungan ke keluarga Gu. Namun tatapannya tertuju pada Liu Qingqing, murid yang memiliki peluang terbaik untuk bersaing memperebutkan gelar orang suci. Baru setelah tetua ke-6 selesai berbicara dia mengangguk sedikit. Kita kesampingkan dulu masalah keluarga Gu. Tetua Agung dari kota Duanbei baru saja mengirim berita, sepertinya material surgawi tingkat roh dan harta karun bumi telah muncul. Apakah ada tetua yang ingin mencoba peruntungannya di sana? Master Sekte Tao Wan Han memandang ke arah banyak tetua alam gerbang surgawi. Seketika, seorang penatua berdiri dan menyatakan bahwa dia bebas dan dapat mencobanya. Zukin, Yayun, Qingqing, sekarang hanya kalian bertiga yang tersisa untuk memperebutkan gelar orang suci. Untuk sidang terakhir ini, seperti biasa, ambil kesempatan ini untuk menemani tetua ke kota Duanbei. Selama 2 bulan, berkompetisilah berdasarkan inti binatang iblis yang kamu peroleh. Tidak seorang pun di sekte yang jabatannya di atas diakon boleh membantu. Namun, kerjasama antar murid diperbolehkan. Dia kemudian menyebutkan nama ketiga orang itu, termasuk Liu Qingqing, dan 2 wanita yang dipanggil diam-diam datang berdiri di samping Liu Qingqing. Kami mengerti. Ketiganya membungkuk memberi hormat. Mereka tadinya mengira persidangan di kota Duanbei akan tertunda karena kerusuhan yang ditimbulkan oleh binatang iblis, tetapi ternyata terjadi pertemuan yang menguntungkan. Ini juga bagus, meski peluangnya tipis. Lagi pula, di kota Duanbei, belum lagi kekuatan besar alam gerbang surgawi,
ada beberapa kehadiran dari alam pemusnahan kelas 9. Jika ada keberuntungan besar, kemungkinan besar itu tidak akan jatuh ke tangan anak-anak muda ini. Pendeta Tao Wanhan memberikan beberapa instruksi sederhana sebelum dia berdiri dan pergi. Beberapa saat kemudian, Liu Qingqing mengikuti tetua ke-6 ke aula Master Sekte tempat sang guru biasanya tinggal. Setelah memberi hormat dengan hormat, Liu Qingqing dengan tenang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kupikir kau akan membatalkan pertunanganmu, tapi ternyata hasilnya sangat berbeda. Namun, itu juga kebetulan, keluarga Gu pasti memiliki beberapa leluhur tua yang masa hidupnya hampir berakhir, bersiap untuk mempersiapkan Gu Changge. Yah, kamu pasti sudah punya gambaran tentang masalah ini, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, kamu kan sudah tahu itu. Aku memanggilmu ke sini terutama untuk membicarakan tentang persidangan saintes terakhir di kota Duanbei. Kamu harusnya paham aturannya, kan? Pendeta Tao Wansan duduk di meja, bicaranya dengan agak tak berdaya, lalu mengganti topik pembicaraan. Murid mengerti, cobaan bagi Sang Sein selalu seperti ini. Mereka yang bertahan hingga babak final akan bertanding dengan memburu binatang iblis. Hasil akhir ditentukan oleh kuantitas dan kualitas inti binatang iblis. Liu Qingqing membungkuk sebagai jawaban. Binatang iblis, serupa dengan klan manusia, setelah mencapai alam laut Qi tingkat 3, manusia memadatkan laut Qi di dalam tubuh mereka, sedangkan klan iblis memadatkan inti. Mereka berdua, memanfaatkan perjalanan kalian selama sebulan ke keluarga Gu, telah membuat persiapan yang matang. Sayang sekali, semuanya terburu-buru. Hari ini kamu harus berangkat ke kota Duanbei. Itu akan merugikanmu. Pendeta Tao Wansan menggelengkan kepalanya pelan, sambil teringat bagaimana selama bulan murid di keluarga Gu, mereka berdua telah menggunakan kesempatan untuk memikat banyak murid sekte dingin surgawi, yang kelak akan membantu mereka memburu binatang iblis. Muridnya sendiri, meskipun sangat berbakat dalam kultivasi, tampak agak kaku dalam aspek-aspek ini. Tuan, tenang saja, saya akan berusaha sekuat tenaga. Memang, Liu Qingqing tidak punya rencana untuk secara aktif merayu murid-murid sekte dingin surgawi lainnya. Dalam kompetisi untuk mendapatkan Sang Suci, jumlah tetua dan diaken yang mendukungnya hampir menyamai total kedua lainnya, namun sayangnya, dalam ujian akhir ini, mereka yang pangkatnya di atas diaken tidak diperbolehkan ikut campur. Setelah mendengar kata-katanya, tetua ke-6 terbatuk dengan acuh tak acuh, Master Sekte, mengapa bersikeras berkompetisi di babak final ini? Aturannya seperti ini, seseorang harus mengikuti prosesnya, Taois Wansan berkata sambil tersenyum penuh pengertian, tidak terlalu khawatir Qingqing akan gagal. Namun, Liu Qingqing yang kebingungan masih mencari cara untuk memburu binatang iblis dalam jumlah yang cukup. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dengan posisi suaminya saat ini di keluarga Gu, kota Duanbei tidak akan sulit sama sekali. Jika para diaken sekte dingin surgawi tidak dapat campur tangan, bahkan jika tokoh penting dari keluarga Gu tidak dapat membantu, tidak bisakah para pengikut keluarga Gu yang berpengalaman tetap membantu mengenai identitas Tuan Muda Gu? Lupakan saja, tetua ke-6 saat ini tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, mengapa tidak pergi ke kota Duanbei bersama-sama? Ingin memastikan muridnya mempertimbangkan aspek ini, Pendeta Tao Wansan langsung berbicara kepada tetua ke-6. Ya, tetua ke-6 membungkuk sedikit. Setelah keduanya pergi, Liu Qingqing mengerutkan kening pelan, sambil merenungkan bagaimana dia akan bertanding. Namun dia mendengar tetua ke-6 mendesah di sisinya. Apakah kau juga berpikir bahwa aku tidak punya banyak kesempatan? Liu Qingqing bertanya tanpa daya. Tidak, kau sudah mengamankan posisimu sebagai orang suci, aku hanya menghela nafas karena kau sama sekali belum memikirkan tentang hubungan keluarga Gu. Tetua ke-6 menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dalam hal bakat, dia luar biasa, tetapi jika menyangkut urusan duniawi, dia sama sekali tidak punya apa-apa. Keluarga Gu, yang dimaksud elder adalah, Liu Qingqing berhenti, akhirnya menyadari, jadi itu juga merupakan pilihan yang layak. Dalam persaingan sekte, meskipun mereka yang berada di atas deken tidak dapat campur tangan, jika ada pendukung kuat di belakang, sekte tersebut tidak dapat berbuat banyak. Dia, benar-benar agak lambat. Bayangkan saja bagaimana suaminya baru saja menjabat sebagai tuan muda dan bahkan belum pernah ke kota Duanbei, meminta bantuannya mungkin akan terasa agak memalukan.
Itu bahkan mungkin memengaruhi kesannya di sana. Saya ingin mencoba sendiri dulu, kata Liu Qingqing dengan tenang, lalu memimpin untuk pergi. Bahkan tanpa bersusah payah untuk memenangkan hati para pengikutnya, masih banyak orang dari Sekte Dingin Surgawi yang bersedia membantunya memburu binatang iblis. Dia belum tentu kalah dari mereka berdua. Buat apa repot-repot, tetua keenam tampaknya sudah mengantisipasi hal ini, menggelengkan kepalanya sedikit, dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun dia cukup yakin, dia tidak mungkin menyaksikan kekalahannya sendiri tanpa mengandalkan koneksi keluarga Gu, bukan? Jika demikian halnya, itu bukan keras kepala, tetapi kebodohan. Sebelum pergi, Liu Qingqing perlu kembali ke gua tempat tinggalnya untuk mengumpulkan beberapa barang yang diperlukan. Namun, tanpa diduga, dia bertemu dengan dua kandidat lainnya. Jelas, keduanya datang ke sini secara khusus untuk mencarinya setelah meninggalkan balai dewan. Dua kakak perempuan, kita akan segera berangkat ke kota Duanbei. Apakah kalian tidak mempersiapkan barang-barang yang diperlukan? Mengapa kalian datang ke sini? Liu Qingqing bertanya, ekspresinya tidak berubah. Mencapai tulang akar 200 tidak seperti pemahaman, yang tidak dapat dirasakan, menimbulkan masalah akan sulit dijelaskan. Percaya maka itu ada, ragukan maka itu tidak ada. Terlahir secara alami dengan tubuh suci wadah tungku, mungkinkah ini kesempatan dan keberuntungan yang disebutkan Liu Qingqing? Benarkah, rasanya tidak bisa diandalkan, tapi, tulang akarku benar-benar membaik. Tetapi mengapa setiap kali saya minum sup daging ini, saya baru melihat efeknya? Setelah dia pergi, Wang Yue merenung dalam-dalam, benar-benar ragu-ragu untuk saat ini. Bab 80, Teratai Misterius, membuat leluhur khawatir. Halaman belakang gunung. Setelah memasang penghalang isolasi sederhana, Gu Changge duduk bersila di atas bantal meditasi yang telah disiapkan di halaman. Dengan sebuah pikiran, dia membuka panel pasangan Taois. Setelah mengisinya selama periode ini, panel tulang akar pasangan Taois Wang Yue telah mencapai 85. Baru saja, dia hanya membagikan peningkatan dari menelan eliksir. Mengenai poin tambahan pada panel, dia menyimpannya untuk saat ini. Membagikan. Saat dia membaca dalam hati, dia juga menyinkronkan titik tulang akar itu dengan dirinya sendiri. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 200. Pemahaman, 205. Dalam sekejap, tulang akar aslinya yang berjumlah 199 juga melampaui ambang batas signifikan yaitu 200 pada saat ini. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi di laut Qi-nya. Rasanya seperti ada sesuatu yang akan lahir. Dengan ketenangan pikirannya, ia mengintrospeksi tubuhnya sendiri. Dia melihat benih teratai yang terjalin dengan ritme Tao berada di tengah tiga lautan Qi. Dalam sekejap, benih teratai itu mulai tumbuh pesat, berubah menjadi bunga teratai yang mekar terjalin dengan ritme Tao. Jika dihitung secara singkat, bunga teratai memiliki 12 kelopak. Pada saat bunga teratai mekar, ketiga dantian yang awalnya independen menjadi terhubung dengan bunga teratai. Dia langsung mengerti fungsi bunga teratai ini. Sekarang, meskipun ketiga lautan Qi masih independen, mereka saling berhubungan, dan dia dapat mengubah energi spiritualnya sesuka hati. Ketika tiga dantian independen disatukan, meskipun dia hanya berada di tahap awal alam laut Qi, dia dapat mengeluarkan kekuatan yang mirip dengan tahap akhir alam laut Qi. Selain itu, bunga teratai tingkat 12 terus-menerus memancarkan ritme Tao khusus, berputar perlahan dan senantiasa menarik energi spiritual dari alam. Setelah merasakannya sejenak, dia terkejut menemukan bahwa tingkat penyerapan alami energi spiritual alam hampir menyamai kultivasinya yang aktif. Hanya menarik energi spiritual alam hampir pada tingkat kultivasi terfokus saya. Sambil bergumam, dia mulai aktif menjalankan rahasia pengendalian naga kaisar untuk mencoba apakah penarikan teratai secara otomatis akan bertentangan dengan kultivasi aktif. Akan tetapi, saat ia memulai teknik kultivasi, teratai yang tadinya berputar perlahan tiba-tiba bertambah cepat. Setelah menjalani 3 sirkulasi, Gu Changge, yang berhenti berkultivasi, diam-diam kagum dengan efek ini. Bahkan tanpa kultivasi, dengan kehadiran teratai ini, efeknya hampir dapat menyamai usaha kultivasi saya di masa lalu. Jika saya berkultivasi secara aktif, tidak hanya tidak ada konflik, tetapi kecepatannya bahkan sekitar 3 kali lipat dari kultivasi normal saya.
Jika kita tidak memperhitungkan hasil kultivasi harian pasangan Tao, secara umum aku dapat meningkatkan 1 hingga 2% kekuatanku di alam laut Qi melalui usahaku sendiri. Sekarang, saya mungkin bisa maju sekitar 4% sehari hanya dengan mengolah diri saya sendiri. Itu artinya, bahkan tanpa mengandalkan pasangan Tao, bisakah alam laut Qi menerobos alam lain dalam waktu kurang dari sebulan? Sambil menghitung dalam hati, Gu Changge merasa agak heran dengan kecepatan ini. Dengan bakat seperti Liu Qingqing, menerobos suatu alam di alam laut Qi biasanya akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. Sekarang dia telah membuka 3 laut Qi, dan energi spiritual yang dibutuhkan untuk terobosan hampir 3 kali lebih besar. Meski begitu, kecepatan kemajuannya masih tampak luar biasa. Jika dia tidak menyadari situasinya sendiri, dia mungkin khawatir fondasinya akan menjadi tidak stabil karena perkembangan yang cepat. Untungnya, kekhawatiran ini tidak perlu, karena sistem harian yang memperoleh hasil Daoist Couple membantunya meningkat tanpa efek samping dalam kondisi sempurna. Sepertinya masih ada lebih banyak efek dari anomali laut Qi ini yang belum sepenuhnya aku pahami. Mengamati bunga teratai memancarkan ritme Tao khusus dalam laut Qi, dia tidak terburu-buru. Sama seperti jam besar misterius dalam laut kesadaran, efek spesifiknya perlu ditemukan seiring berjalannya waktu. Sayangnya, tak seorang pun yang dapat memberitahunya, apalagi keluarga Gu, bahkan seluruh wilayah utara pun tidak dapat menemukan orang lain yang memiliki tulang akar dan pemahaman seperti miliknya. Sementara itu, jauh di dalam tanah tanpa tuan di luar kota Duanbei, ribuan kilometer jauhnya. Seorang tetua buta berpakaian sederhana tampak sedang mencari sesuatu sambil duduk di atas setan besar kelas 7. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan berhenti. Dia mengeluarkan sesuatu yang menyerupai kompas dari dadanya dan memeriksanya dengan indera keilahiannya, dan mendapati tanda tertentu di sana. Mendapatkan tubuh Dao. Bagaimana mungkin ada satu di wilayah utara? Lupakan saja, jejak naga kecil itu sulit dilacak, tubuh Dao ini lebih penting. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia menepuk-nepuk setan besar di bawahnya, kelas 7 di alam tak terbatas, terkekeh pelan, dan sosoknya langsung lenyap seolah-olah dia tidak pernah ada. Baru setelah orang buta itu pergi, iblis besar yang ganas itu akhirnya bisa bernapas lega. Alam pemusnahan kelas 9 klan manusia. Syukurlah, Raja Iblis ini cukup bijaksana untuk tidak ditekan. Sialan, bahkan monster tua seperti itu pun ditarik keluar. Sebaiknya aku tidak mengambil risiko apapun. Raja Iblis kelas 7 samar-samar mendengar sesuatu dari mulut orang buta itu yang tampaknya berhubungan dengan klan naga, tetapi meskipun ada banyak sekali iblis besar di tanah tanpa tuan di wilayah utara, termasuk Kaisar Iblis dari alam pemusnahan, sama sekali tidak ada naga. Saat iblis besar alam tak terbatas tingkat ke-7 melarikan diri kembali ke wilayahnya sendiri. Namun, ia tidak menyadari bahwa di sebuah kolam yang jaraknya hanya sekitar 10 mil. Sosok yang agak lusuh dan panik akhirnya merasa lega. Aku hampir ketahuan, tapi untungnya teknik rahasia klan naga kita bisa sepenuhnya menyembunyikan keberadaan seseorang di dalam air. Sosok itu memiliki fitur wajah yang halus, rambut putih, dan mata dengan pupil vertikal yang bukan milik klan manusia, tetapi mirip dengan milik seekor naga. Baru setelah memastikan tetua buta itu benar-benar telah pergi, dia berubah ke wujud aslinya, melingkarkan tubuh naga putihnya di dasar kolam untuk perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, orang yang merasakannya paling jelas adalah leluhur di gunung belakang keluarga Gu. Karena tidak peduli dengan ikan yang baru saja menggigit kail, dia tidak dapat menahan rasa ingin tahu dan keterkejutannya, dan dalam sekejap ilusi, dia muncul di halaman Gu Changge. Berdiri diam di belakang Gu Changge yang tengah bermeditasi, alisnya berkerut dalam. Tidak menyadari situasi tersebut, dia tidak berani bersuara, takut mengganggu kondisi khusus Gu Changge. Itu sungguh aneh. Bagaimana bisa anak muda ini tiba-tiba menjadi tubuh Dao yang diperoleh? Saat Gu Changge perlahan membuka matanya, berniat untuk kembali ke pelataran dalam keluarga Gu. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan tanpa ragu, dia mengeksekusi teknik gerakan transformasi naga melonjak tingkat bumi tingkat kecil sukses besar. Diselimuti awan dan kabut, sosoknya telah bergerak ribuan meter dalam sekejap. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, sebuah suara sudah terdengar di dekat telinganya,
Menarik sekali, anak kecil itu cukup waspada dan bahkan bisa menyadari kehadiran seorang lelaki tua. Tanpa menyadari situasi tersebut, Gu Changge hendak berteriak, tidak yakin dengan niat tokoh misterius ini, yang mungkin mengancamnya. Tenang saja, anak kecil. Bahkan Gu Kuang harus memanggil lelaki tua ini, leluhur, saat dia melihatku. Melihat keadaan Gu Changge yang tegang, lelaki tua yang mengenakan topi bertepi lebar itu terkekeh tak berdaya. Orang ini benar-benar pemalu. Karena keluarga Gu begitu penakut, bagaimana dia bisa keluar? Apakah kamu leluhur yang berkultivasi secara terpencil di gunung belakang? Gu Changge, mendengar ini, juga langsung rileks. Tebakannya mungkin benar, tetapi lebih baik berhati-hati sampai yakin. Kemunculan seseorang secara tiba-tiba tanpa suara di belakangnya ketika dia sedang berkultivasi sungguh menakutkan. Hanya saja tidak diketahui sejak kapan leluhur itu muncul.